Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Sahabat Terakhir. Ayat hafalan Matius pasal 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Poin penting pelajaran kita dapat mencintai dan melayani sesama ketika kita sepenuhnya percaya kepada Allah. Pernahkah engkau dibiarkan jatuh oleh seorang sahabat dekatmu? Atau pernahkah engkau merasa sangat sendirian, di mana tidak ada seorang pun yang memperhatikanmu? Yesus merasakan hal itu di dalam pelajaran kita hari ini. Tetapi Ia menemukan dan merasakan bahwa Allah bersamanya dan menjaganya. Yudas berjalan menyusuri kegelapan malam dengan langkah yang perlahan-lahan menuju ke istana tempat tinggal imam tertinggi, yaitu Kayafas. Ia sangat terkejut dengan ditolak oleh sekelompok kecil para imam yang berdebat dan mendiskusikan sesuatu yang sangat tidak enak untuk didengar. Apakah yang sedang terjadi? Engkau adalah salah seorang dari murid Yesus, tuduh seseorang sambil menunjuk kepada Yudas. Aku pernah melihatmu bersamanya ketika ia membicarakan tentang akhir dunia ini. Tiba-tiba semuanya terlihat sunyi senyap. Satu demi satu dari para imam itu memusatkan pandangan mereka kepada Yudas. Apakah yang engkau lakukan di sini? Tanya penuduhnya. Aku adalah Yudas Iskariot. Kami semua telah mengetahui siapa engkau, kata seorang imam. Aku menanyakanmu, apakah yang engkau lakukan di sini? Suara imam itu terdengar semakin membesar. Aku kesini untuk menawarkan kepadamu suatu kesempatan, kata Yudas. Para imam itu saling melihat satu sama lain. Kami tidak membuat persetujuan apapun dengan pengikut Yesus, jawab seorang imam. Kata Yudas, tetapi aku bukanlah seorang pengikut Yesus. Para imam itu menggelengkan kepala mereka, sementara Yudas melanjutkan perkataannya. Aku tahu bahwa kalian telah mencari suatu kesempatan untuk menangkap Yesus. Untuk 30 keping perak, aku akan menunjukkan kepada kalian di manakah dia. Kami tahu di manakah untuk menemukannya. Kami melihatnya setiap hari di bait suci. Mengapakah kami harus membayarmu? Tanya imam kepala itu sambil menyelidikinya. Ya, tetapi aku dapat membawa kalian kepadanya ketika ia sendirian, jawab Yudas. Para imam itu mendiskusikan apa yang ditawarkan oleh Yudas. Akhirnya, imam kepala itu berbicara. Kami akan menerima tawaranmu. Mereka menyetujui suatu saat dan tempat ketika Yudas akan kembali dan membawa mereka kepada Yesus. Dengan perasaan puas dan keselamatan dirinya, Yudas bergabung dengan Yesus dan para murid lainnya. Namun, sementara mereka merayakan perjamuan Paskah pada malam itu, Yudas tidak dapat membiarkan dirinya untuk menatap Yesus. Bagaimanapun juga,
Yesus mengetahuinya. Yudas mulai merasakan jari-jarinya yang menggigil dan keraguan di dalam pikirannya. Secepat mungkin ia segera menyelinap pergi. Yesus dan para murid lainnya berjalan bersama menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan Getsemani, di mana Yesus seringkali berdoa. Ketika mereka sudah dekat dengan taman itu, Yesus berjalan dengan kaki yang diseret. Para murid memperhatikan bahwa ia berada dalam kesakitan yang sangat besar. Mereka tidak pernah melihatnya seperti itu, begitu sedih dan berdiam diri. Di pintu masuk ke taman, Yesus berkata, "Tunggulah sejenak di sini. Aku akan ke sana untuk berdoa." Ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi bersama dengannya. Ketika mereka telah sampai di suatu tempat yang biasanya, Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu untuk berhenti. "Aku akan berjalan sedikit ke sana. Tinggallah di sini dan berdoalah bersamaku." Yesus bergerak maju dan terjatuh ke tanah. Ia merasakan dosa-dosa dunia yang memisahkan dirinya dengan Bapanya. "Bapa," ia berseru, "apakah ada cara lain untuk menyelamatkan dunia ini? Aku tidak dapat menanggung perasaan untuk dipisahkan darimu. Aku sangat mencintaimu. Aku percaya kepadamu, kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus kembali kepada murid-muridnya, meminta bantuan dan dukungan mereka. Tetapi mereka tertidur. Petrus yang pertama bangun dan melihat Yesus. Yesus melihatnya dengan sedih dan berkata, "Tidakkah kalian bangun dan terjaga bersamaku walau untuk 1 jam saja?" Petrus menggosok matanya. Yesus melanjutkan, "Berjaga-jagalah agar kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalian mau mengikutiku, tetapi tubuh kalian lemah." Yesus pergi kembali untuk memohon kepada Bapanya. Sekali lagi, ketika ia kembali, murid-muridnya sedang tertidur. Pada kali yang ketiga, Yesus pergi untuk berdoa kembali. Sekali lagi, ia memohon kepada Bapanya. Tetapi pada akhirnya, ia menerima kemauan Bapanya dan meminta kekuatan untuk menanggungnya. Hanya sedikit cahaya yang terlihat di langit ketika Yesus membangunkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lihatlah di sana. Para murid-murid itu melihat para imam dan sekelompok besar tentara datang dari bukit. Inilah datang yang mengkhianatiku. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi tidak tenang, sementara para orang itu mulai datang mendekat. Tetapi ketika mereka melihat wajah Yesus, mereka memperhatikan betapa tenangnya Dia. Ia tidak merasa sedih dibandingkan pada malam sebelumnya. Kedamaian memancar dari wajahnya. Yesus mengetahui hal itu, bahwa ia akan segera mati. Tetapi dengan kematiannya itu akan membayar harga dunia ini agar dapat hidup selamanya jika mereka percaya dan menerimanya sebagai juru selamat mereka.
Yesus mengetahui bahwa kesakitan yang harus ia jalani akan menjadi berharga jika seseorang memutuskan untuk mengikutinya. Ia mau untuk menunjukkan pelayanan yang sangat besar ini kepada semua orang yang akan hidup di dunia ini.